Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Nama saya Rafli Ardia Saputra, bisa dipanggil Rafli dari 12 PS3 pesan 30. Oke. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad, bisa dipanggil Wahyu. Nomor akun 34 dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Dewa Aprianti, nomor absen 7, kelas 12 IPS 3. Oke, sekian dari kami. Lanjut video wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 1 akan mewawancarai Pak Erik selaku staf kesiswaan. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenakalan apa saja yang terbilang berat yang dilakukan oleh beberapa siswa di sekolah? Kenakalan yang terhitung berat ya di SMA Jabiri yang sering dilakukan yaitu merokok seringkali anak-anak terutama putra merokok, bahkan sering bawa rokok di sekolahan. Yang kedua, bolos mungkin hal yang sudah terbiasa, mungkin dari segi pelajaran yang dianggap kurang nyaman, atau guru tidak masuk kelas karena tugas tertentu. Siswa biasanya sering keluar kelas, bahkan tidak kembali lagi jam berikutnya. Nah, yang selanjutnya, faktor apa saja yang mendorong siswa untuk melakukan hal-hal tersebut? Faktor pertama, merokok mungkin dari segi kebiasaan dia karena di rumah sudah merokok. Bahkan banyak orang tua yang tidak melarang anaknya untuk merokok. Jadi kebiasaan itu terbawa ke sekolah karena sudah kecanduan atau apa, dia tidak bisa meninggalkan rokok. Itu mungkin didikan dari orang tua juga, karena sudah membiarkan anak atau membolehkan anak merokok di rumah. Jadi kebiasaan itu membawa anak ke sekolah. Yang kedua, faktor lingkungan dari teman-temannya yang pada merokok, mengajak temannya, bahkan ada yang mungkin menganggap kalau tidak merokok itu tidak jantan atau kurang laki-laki. Mungkin penyebab itu yang menimbulkan anak ingin mencoba merokok. Selain itu, jam kosong, jam guru yang ada jam guru istirahat biasanya itu tempat yang memungkinkan untuk merokok, nongkrong atau di mana warung di luar kalau memang sekolah itu tidak memperbolehkan anak untuk keluar dari sekolah. Jam istirahat harus tetap berada di lingkungan sekolah. Kalau membolos itu kedua kategori, membolos yang memang sengaja dari rumah tidak berangkat. Yang kedua, berangkat tapi di jam tertentu dia pulang. Itu penyebabnya mungkin kalau sama seperti tadi, dari teman. Mungkin waktu jam itu dia merasa jamnya kurang nyaman atau dipandang dia jamnya kurang mengasihkan, sehingga dia mau masuk. Terus yang kedua, pulang dari jam pelajaran. Itu mungkin disebabkan karena itu menganggap pelajaran itu
apa atau gurunya tidak mencari waktu pelajaran sehingga dia menganggap paling saya belum tidak terdeteksi dari guru lain. Mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, tindakan seperti apa yang sekolah lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau untuk mengatasi pelanggaran seperti itu, biasanya kalau dari kesiswaan untuk rokok, kita panggil orang tua pertama, biar orang tua di rumah tahu apa yang dilakukan anak di sekolahan yang melanggar tata tertib. Setelah itu kita lihat pelanggaran itu yang dibikin dari sekolah tingkatannya gimana. Kalau merokok apa ada sanksi, bukan materi tidak akan mengulangi lagi. Kalau Tindakan seperti apa yang sekolah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? untuk mengatasi kenakalan tersebut, kita kesiswaan berkoordinasi dengan BK. Selanjutnya dari BK akan diberi surat panggilan orang tua ke sekolah biar orang tua tahu kenakalan apa yang dilakukan putranya di sekolah, dan kita juga akan memberi sanksi sesuai aturan yang ada di SMA. Misalkan kalau merokok, kita buat aturan, anak dibuat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi merokok di sekolahan. Apabila hal tersebut masih dilakukan dengan kesepakatan orang tua, nanti anak bisa kita gunakan orang tua atau langkah selanjutnya kita saling pembinaannya seperti apa, kita samakan persepsi dengan orang tua murid. Untuk membolos juga sama, kita akan membolos, kita juga akan adakan panggilan ke orang tua siswa biar orang tua siswa tahu kalau anak sering bolos atau enggak berangkat sekolah, dia kalau tidak terjadi sesuatu di luar seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, upaya apakah yang sekolah lakukan untuk mencegah kenakalan tersebut? Untuk mencegah kenakalan tersebut, kita ada tata tertib. Mungkin tata tertib itu sifatnya mengikat atau membina anak, misalkan merokok di sekolah, pasti akan dilakukan panggilan orang tua. Membolos juga sama, akan dilakukan pemanggilan orang tua. Selain itu kita terapkan sejauh mungkin hal-hal yang memungkinkan anak atau tempat kita pantau selalu, jam kosong juga kita pantau agar anak selalu di kelas, tidak keluyuran, tidak gerombolan di luar yang menyebabkan anak melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib di sekolah. Mungkin seperti itu. Sekian pertanyaan wawancara kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila mengganggu waktunya Pak Erik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Pak?